Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Hilmalia Nur Fajriani, NIM 2001111000254. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan lembaga negara di Indonesia. Baik, untuk pengertian terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai lembaga negara, organ negara, badan non-lembaga negara atau pemerintah, dan perkembangan lembaga negara di Indonesia. Apa sih lembaga negara itu? Baik, untuk pengertian lembaga negara adalah suatu lembaga pemerintahan yang dibuat oleh negara berkedudukan di pusat, tugas, fungsi, dan kewenangannya diatur dalam undang-undang. Apa sih organ negara itu? Untuk organ negara merupakan suatu individu yang menjalankan fungsi atau jabatannya tertentu dalam konteks bernegara. Apa sih badan negara itu? Baik, untuk badan negara merupakan suatu badan yang bekerja untuk membangun negara dan menangani masalah yang timbul di masyarakat sesuai dengan bidang yang dikuasai. Apa sih pengertian lembaga non-negara atau pemerintah dan lembaga non-kementerian? Untuk pengertian lembaga non-negara atau pemerintah merupakan suatu lembaga yang didirikan oleh prakarsa swasta yang menghimpun orang-orang swasta atau publik, fisik dan moral dari berbagai keluarga negaraan. Dan untuk pengertian lembaga pemerintahan non-departemen merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Bagaimana perkembangan lembaga negara di Indonesia? Menurut opini saya mengenai perkembangan lembaga negara di Indonesia, yaitu lembaga negara di Indonesia merupakan lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang dasar, undang-undang, atau peraturan yang lebih rendah. Lembaga negara dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara sehingga dapat membentuk suatu pemerintahan. Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya bahwa negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Sifat dari negara hukum hanya dapat ditunjukkan apabila alat-alat perlengkapan negara yaitu lembaga-lembaga negara bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Lembaga tinggi negara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lembaga tinggi negara yang mana fungsi dan kewenangannya dibentuk berdasarkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sehubungan dengan dasar pembentukan lembaga tinggi negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan telah mengalami amandemen 4 kali, maka struktur dan hubungan mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan dari sebelum dan sesudah amandemen tentunya juga mengalami perubahan. Dengan pendekatan yuridis normatif dan uraian yang dideskripsikan analisis, ditemukan jawaban bahwa struktur lembaga negara beserta hubungan di antara lembaga negara telah mengalami pergeseran setelah dilakukan amandemen. Pada dasarnya, hubungan di antara lembaga negara tidak banyak mengalami perubahan. Namun, perubahan itu justru tampak dalam struktur lembaga negara. Sebelum amandemen, struktur lembaga negara terdiri dari MPR sebagai lembaga tertinggi, Presiden, DPR, DPA, BPK, dan MA. Namun, setelah dilakukan amandemen, lembaga negara berkembang yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan BPK. Perbedaannya
ada di poin penghapusan istilah lembaga tertinggi sehingga semua menjadi lembaga tinggi negara. Baik, di sini saya akan mengemukakan opini saya mengenai perkembangan lembaga negara di Indonesia, yaitu melihat terhadap satu fenomena yang sangat penting pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah berdirinya lembaga-lembaga negara mandiri atau State Auxiliary Agencies dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda, baik dengan konstitusi, undang-undang, bahkan ada yang dibentuk dengan keputusan presiden. Dasar hukum yang berbeda-beda itu menunjukkan bahwa lembaga-lembaga negara itu mandiri, dibentuk berdasarkan isu-isu parsial, insidental, dan sebagainya. Hal tersebut mengakibatkan komisi-komisi berjalan sendiri-sendiri dan tidak saling melengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga dalam implikasi yang lebih jauh dapat mengakibatkan efektivitas keberadaan komisi-komisi itu dalam struktur ketatanegaraan masih belum tampak berjalan sesuai dengan tujuan mulia pembentukan lembaga yang ekstra legislatif, ekstra eksekutif, dan ekstra yudikatif. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.